Oke, ya selamat siang semuanya. Kita mulai saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Ini saya record ya, seperti yang saya bilang kemarin, tiap pertemuan akan saya record. Tujuannya nanti kalau ada beberapa informasi yang missing dari penjelasan saya, Anda bisa lihat kembali video recordingnya, seperti itu ya. Untuk week kedua ini kita akan membahas mengenai data preprocessing ya. Kemarin sempat saya singgung bahwa data preprocessing ini adalah salah satu tahapan yang penting di machine learning karena data yang akan kita olah menggunakan algoritma machine learning tidak serta-merta bisa kita gunakan langsung. Kita perlu melakukan preprocessing terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi data yang kita dapatkan, yang kita record ya, yang kita capture dari berbagai macam sumber itu sebetulnya perlu kita lakukan preprocessing ya. Nah, nanti misalnya kita bisa hilangkan noise-nya gitu ya. Kita bisa scaling ya, kita bisa atur range-nya ya dari tiap atribut itu seperti apa. Karena ini berpengaruh terhadap performance dari algoritma machine learning kita. Karena tanpa adanya preprocessing, maka itu akan berdampak signifikan terhadap performance dari algoritma machine learning kita ya, seperti itu ya. Oke, jadi untuk data preprocessing ini ya, itu adalah step atau langkah di machine learning yang akan mentransformasikan data original ya ke dalam data dengan bentuk yang baru. Dan tujuannya untuk memfasilitasi tahapan-tahapan berikutnya ya. Tipe-tipe data preprocessing yang akan kita bahas pada pertemuan week kedua ini ada tujuh, tujuh tipe data preprocessing. Kita mulai dari scaling, standardization ya, normalizing observation, generating polynomial features, encoding categorical features, detecting outliers, dan yang terakhir handling missing values. Jadi sebelum kita membahas satu persatu, saya ingin menginformasikan bahwa tahapan pre-processing ini bukanlah tahapan yang sulit untuk dipahami. Jadi sebetulnya Anda kalau memahami konsepnya itu juga enggak sulit-sulit amat ya. Dan juga semua metode data pre-processing ini sudah disediakan oleh library scikit-learn di Python. Jadi kita tinggal menggunakan saja, kita cukup tahu sintaknya saja nanti bisa langsung kita gunakan. Oke ya, ini adalah background mengapa kita membutuhkan data preprocessing seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi data itu kita dapatkan dari berbagai macam sumber dengan tipe yang berbeda-beda. Begitu ya. Contohnya saja kita contohkan ya. eh, Data untuk menentukan apakah nasabah disetujui atau tidak pengajuan kreditnya. Nah, datanya apa saja kemarin? Atributnya. Ada nama ya, terus ada umur ya, ada name, age, income, outcome, atau mungkin ada saving amount-nya ya, jumlah tabungan yang ada di rekeningnya itu berapa. Semuanya itu adalah atribut ya, atribut dari satu nasabah. Nah, skill-nya kan beda-beda. Umur itu skill-nya mungkin 0 sampai 90 gitu ya. Kalau income, kalau kita bicara UMR ya mungkin sekitar 4 juta sampai sekian ratus juta gitu ya. Terus kalau jumlah tabungan bisa bermacam-macam ya. Ada yang orang tabungannya nol juga ada yang sampai dengan ratusan atau bahkan miliaran rupiah gitu ya. Tiap atribut itu memiliki skill yang berbeda. Range-nya kan beda. Umur, income itu pasti beda. Nah, kita harus melakukan uh, scaling ya, sehingga nanti semua atribut itu memiliki skill yang sama. Nah, itu pengaruh juga ya di algoritma machine learning. Kalau kita tidak melakukan scaling itu nanti itu pengaruh ya ke performance dari algoritma machine learning kita ya. Terus ada juga data itu mengandung outlier. Apa itu outlier? Outlier itu adalah data yang eh, berbeda dengan data yang lain. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya itu misal data kita itu di record oleh staff misalnya, staff atau admin gitu ya. Terus adminnya salah ketik, datanya yang dimasukkan itu salah misalnya. Yang umur yang harusnya skillnya 0 sampai 90 keliru. Jadi ada umur yang 200 tahun. Nah, itu kan itu ya outlier ya. Kan kalau umurnya 200 tahun sudah masuk rekor gitu ya, muri gitu mungkin ya. Nah, jadi data outlier itu juga perlu kita hilangkan ya. Kan datanya tidak merepresentasikan suatu fakta ya yang ada di sebuah sampel data. Nah, itu kita juga perlu lakukan penghilangan gitu ya. Datanya kita hilangkan. Atau data yang
missing ya. Ada satu record atribut yang isinya itu kosong, nol. Nah, itu juga mungkin terjadi ya. Biasanya kalau datanya itu direcord di database yang tidak dikasih parameter not null gitu ya, harus diisi ya. Kalau gitu kan ada kemungkinan staffnya atau adminnya salah memasukkan atau tidak, kalau lupa memasukkan datanya seperti itu. Oke, kita mulai dari yang paling mudah dulu, scaling ya. Scaling ini kita akan mengubah range ya, range dari sebuah nilai atribut itu menjadi nilai minimum dan maksimum. Yang nilai minimum dan maksimumnya itu kita tentukan dengan nilai A dan B. Jadi algoritma machine learning itu ya menganggap bahwa semua fitur itu memiliki range yang sama. Beberapa sih, bukan semua, tapi kebanyakan. Some machine learning algorithm, beberapa algoritma machine learning itu memang dia mengharuskan semua atribut itu memiliki scale yang sama. Kalau atribut yang satu scale-nya 0 sampai 1, atribut yang lain juga harusnya 0 sampai 1, 0 sampai 1. Ya kan? Umur harus 0 sampai 1. Ya, kita harus scaling ya menjadi 0 sampai 1. Terus kalau income juga seperti itu 0 sampai 1. Nah, dan seterusnya. Range-nya itu tidak harus 0 sampai 1, ada juga minus 1 sampai 1. Tapi biasanya umumnya ya kalau nggak 0 sampai 1 ya minus 1 sampai 1 itu umumnya kalau kita lakukan scaling seperti itu ya. Nah, beberapa ya ini ya, salah satu teknik ya yang umum digunakan untuk merescale sebuah data atribut itu adalah min max scaling. Jadi kita atur sedemikian rupa nanti range-nya itu menjadi dua, A dan B gitu ya. Yang mana A dan B itu bisa 1 sampai 0 atau minus 1 sampai 1. Nah, kita asumsikan kita memiliki sebuah vektor X. Vektor X itu terdiri dari beberapa item atribut ya dari sebuah data atau sampel di uh, itu ya di data kita. Jadi X itu berisi sebuah atribut dari beberapa sampel. Sorry, bukan satu sampel beberapa atribut, tapi X itu merepresentasikan beberapa atribut dari lebih dari satu sampel. Misalnya kita punya nasabah itu 5 ya, maka tiap nasabah itu anggap saja punya umur. Ada yang umurnya 36, 40, 30, 25, 21. Jadi beberapa sampel itu memiliki atribut yang namanya umur misalnya. Nah, X itu kita asumsikan sebuah vektor yang menyimpan data umur misalnya atau data sebuah atribut dari beberapa sampel. Ya, kita ingin merescale data atribut tersebut menjadi range ya, yang mana range minimum sama maksimum itu kita tentukan dengan nilai A dan B. Nah, bisa 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1 ya. Nah, kita akan memiliki vektor X aksen. Vektor X aksen ini terdiri dari sama ya, beberapa sampel untuk merepresentasikan satu atribut yang mana X aksen ini sudah kita lakukan rescaling, hasil scaling dari vektor X. Caranya gimana? Ini ada rumusnya. Caranya adalah X I aksen ya, atau X aksen I ini itu sama dengan A, nilai minimum yang kita inginkan ya, ditambah dengan XI, nilai asli original datanya, dikurangi dengan min X, nilai minimum dari data original kita, dikali dengan B, range max ya, range maksimal yang kita inginkan, dikurangi dengan range minimal yang kita inginkan, dibagi dengan max X ya, nilai max dari vektor X, dari atribut original datanya, dikurangi min X ya. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, pasti nanti range-nya itu berada di nilai A sampai dengan B. Gitu ya. Nah, min X ini nilai minimum dari X, max X ini nilai maksimum dari X ya. Nah, kalau kita contohkan seperti ini, kita memiliki data X ya, sama dengan 15, 57, 36, 88, dan 37. Pertanyaan saya, kalau kita memiliki data seperti ini ya, kira-kira dari nilai 15, 57, 36, 88, 37 yang nilainya 0 mana, 1 mana? Kalau kita asumsikan range-nya itu antara 0 sampai 1. Yang max 88, yang 0 itu 15. Ya, gampang ya. Jadi nilai minimum itu pasti kalau kita sudah lakukan scaling nilainya bakalan menjadi 0. Kalau yang maksimum nilainya bakal 1 seperti itu kan. Nah, kalau kita hitung seperti ini ya, menggunakan rumus atau formula yang sebelumnya.
Jadi yang 15 ya kita masukkan ya karena kita menghendaki nilai A-nya itu 0 dan B-nya 1 maka 0 ditambah 15 nilai yang mau kita scaling ya dikurangi 15 nilai minimumnya dikali 1 - 0 dibagi dengan 88 dikurangi 15 ya dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua data ya. Pertanyaan saya mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira kalau kita menggunakan min max scaling ini kekurangannya apa? Atau apa yang menyebabkan min max scaling ini menjadi tidak efektif? Ini cara yang paling simpel ya, tapi punya beberapa kekurangan. Nah, kalau menurut Anda kira-kira kekurangannya apa kira-kira kalau kita menggunakan min max scaling? Kalau jarak bisa max terlalu jauh, kalau terlalu jauh nanti bakalan itu ya, apa namanya? Nilai 0 sama satunya itu nilai originalnya terlalu jauh gitu ya. Oke, ada yang lain? Ya, itu ya bisa jadi seperti itu ya. Tapi mungkin ada yang punya ide yang lebih tepat lagi atau punya apa ya problem yang memang kalau kita pakai minimal scaling ini menjadi tidak efektif. Nah ini contohnya kalau datanya itu mengandung noise ya. Misalnya tadi ya umur harusnya 0 sampai 90 ya terus ada noise-nya umur itu 1000 kan. Jadi kan pasti noise itu nilai 1000 itu menjadi satu kan ya. Terus nilai yang kecil-kecil misalnya 50, 70 itu menjadi 0, sekian, tidak sampai 0,5 bahkan bisa jadi seperti itu kan. Jadi ya kalau jaraknya terlalu jauh bisa jadi karena outlier ya atau karena ada data yang missing juga ya. Nah, itu juga pengaruh ya. Nah, ini kalau min max scaling ini kalau kita menggunakan min max scaling ini kita harus lakukan detecting outlier terlebih dahulu. Nah, kalau kita langsung pakai min max scaling tanpa mempertimbangkan adanya outlier, bisa jadi min max scaling ini akan itu merusak algoritma kita gitu ya kan ya. Karena range-nya menjadi kacau kalau misalnya ada data yang outlier seperti itu. Nah, nanti cara yang kedua itu kita menggunakan metode yang lain itu lebih robust, lebih tahan terhadap noise. Nanti kita bahas ya. Oke, kita langsung coba saja di itu ya, di programmingnya langsung implementasi di Python. Ini kita bisa menggunakan yang namanya library dari scikit-learn ya, namanya min-max scaler ini ya. Kita langsung coba saja. Anda bisa menggunakan Google Colab atau pakai Jupyter Notebook juga silahkan ya. Ini KPD. Oke, saya kasih yang pertama ini tadi scaling ya. Oke, yang pertama ini kita menggunakan yang namanya min-max scaler ya. Oke, ini kita import NumPy dulu ya, buat nanti menyimpan data yang mau kita lakukan scaling ya. Oke, setelah itu kita bikin variabel X ya, yang ini nanti nilainya random ya. np.round misalnya ini kita bulatkan ya datanya, nilainya 100 dikali np.random.randn ya. Nah, 5,3. 5,3 ini artinya nanti kita akan membuat data itu sebanyak 5 sampel, tiap sampel memiliki 3 atribut. Jadi row-nya 5, kolomnya 3 ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita kali dengan 100 karena np.random.randn ini dia akan mengenerate nilai random mulai dari 0 sampai 1. Ya, kalau kita kalikan dengan 100 berarti nilai minimumnya kan 0, maksimumnya 100 gitu kan ya. Seperti ini. Nah, kita roundkan tujuannya biar nilainya itu ya bulat ya seperti itu. Nah, kita print dulu. Kita print. Nah, kita print X ya. Nah, ini penting juga untuk Anda pahami kalau kita memiliki data ya seperti ini. Nah, ini data yang kita olah nanti akan kebanyakan bentuknya seperti ini. Saya coba contohkan dulu.
Oke. Oh, kok ada nilai minusnya ya? Sebentar. Oh, ini bukan run N tapi ren ya. Kalau N ada negatifnya ya. Kalau run saja itu dia nggak ada negatifnya. Nah, ini nilainya bisa jadi beda-beda ya. Di notebook Anda masing-masing bisa jadi beda-beda, jadi nggak masalah. Jadi misalnya gini ya, kita punya data itu seperti ini ya. Datanya seperti ini. Nah, ini kita punya sampel. Sampelnya ada tiga. Anggap saja ini adalah nasabah ya, data nasabah dari sebuah bank ya. Ada tiga nasabah, nasabah satu, dua, dan tiga ya. Nasabah satu, dua, dan tiga. Nah, setiap nasabah itu kita representasikan dalam satu row atau satu baris ya. Terus ini nasabah kedua dan ini nasabah ketiga. Jadi sumbu Y-nya itu merepresentasikan jumlah sampelnya, X-nya ini dia merepresentasikan jumlah atributnya ya. Jadi kalau kita memiliki data dengan seperti ini ya, memiliki shape seperti ini 5,3 berarti kita punya 5 sampel, tiap sampel itu punya 3 atribut ya, seperti itu. Misalnya nasabahnya 5, tiap nasabah itu punya 3 atribut. Gitu ya. Nah, ini kita kalikan dengan 100 biar nanti nilainya itu antara 0 sampai 100 ya. Nah, ini yang akan kita lakukan yang namanya scaling ya, menggunakan min max scaler ya. Nah, ini kita bisa menggunakan apa library dari scikit-learn ya. From sklearn import min max scaler ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita definisikan variabel untuk menyimpan scalingnya ya. Seperti ini ya. Scalar sama dengan min max scaler. Terus kita lakukan scaling untuk data variabel X ini ya. Caranya gampang sekali ya. Kita langsung bikin variabel baru XS misalnya. XS itu adalah X yang sudah kita lakukan scaling. Ini agak beda dengan yang ada di slide ya. Jadi saya sedikit modifikasi biar lebih simpel. Jadi di sini saya bisa menggunakan langsung scalar.fit transform. Nah, kalau Anda lihat di slide itu kan fitnya sendiri, transformnya sendiri gitu kan ya. Sebetulnya kita bisa langsung jadikan satu baris saja. Scalar.fit transform yang mau kita transformasikan adalah X. Ini kan ya. Terus kita coba print X-nya. Sorry, kok XS-nya. From escalar, oh ya, dot pre-processing. Sorry. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, ini dia scalingnya itu ke bawah ya, karena scaling itu dilakukan tiap atribut, bukan tiap sampel. Jadi tiap atribut A, misalnya atribut B, atribut C, atribut ke 0, atribut ke 1, atribut kedua ya. Kalau kita lihat ini kan yang paling tinggi 55 ya, jadi dia nilainya 1. Yang paling kecil 4, nah, nilainya jadi 0. Yang paling tengah-tengah ya 32, nilainya 0,5. Begitu juga untuk yang atribut ke 1 dan atribut kedua. Seperti ini. Oke, itu untuk min max scalar ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan, Pak Ero, silakan. Coba, coba ya. Ya, tetap biasa. Ya. Oke, ini max scalar ini yang paling simpel ya, tapi kita harus lakukan noise removal dulu kalau mau menggunakan min max scalar. Kalau nggak menggunakan noise removal nanti carry-nya bisa rusak gitu kan. Nggak jadi 0 sampai 1, tapi ya 0 sampai 1, tapi nanti dia representasinya bisa jadi beda sama ada itu. Dia akan mengumpul di wilayah tertentu gitu ya. Oke.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke metode selanjutnya untuk scaling ya. Selain min-max scaler ini kita juga punya yang namanya, bentar ini, oh ya ini kalau misal feature range-nya kita ganti ya. Nah, feature range-nya ini misalnya kita ganti bukan 0 sampai 1. Secara default dia akan mengubah scalingnya itu menjadi 0 sampai 1. Tapi kalau kita mau ubah misalnya feature range-nya ini kita ubah jadi -1 sampai 1 juga bisa. Features range sama dengan -1,1. Nah, jadi nanti dia akan nilainya itu yang paling kecil jadi -1, yang paling besar 1. Jadi scale-nya lebih luas ya, lebih banyak, lebih lebar ya. Nah, ini bisa diatur-atur sih. Biasanya menggunakan 0 sampai 1 atau -1 sampai 1. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan standardization. Nah, standardization ini adalah sebuah metode scaling juga ya, yang digunakan untuk mentransformasikan sebuah fitur ke sebuah range yang baru, yang mana fitur barunya nanti ya memiliki nilai rata-rata 0 dan nilai standar deviasi 1. Entah bagaimana caranya, pokoknya nanti saya pengen setelah saya lakukan standardization nanti ya, nanti features-nya itu memiliki features barunya memiliki memiliki nilai rata-rata 0 dan nilai standar deviasi 1. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini kita punya formula untuk mengubah features kita yang lama menjadi yang baru ya. Yang mana nanti feature yang baru itu memiliki nilai rata-rata 0 dan nilai standar deviasi yang bernilai 1 ya. Nah, kita asumsikan bahwa X itu memiliki value ya, yaitu X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi ini fitur yang lama ya, dari beberapa sampel ya, yang merepresentasikan sebuah atribut gitu ya, di dataset kita. Nah, kita ubah menjadi X aksen, yang mana X aksen ini nantinya memiliki nilai rata-rata yang value-nya 0 dan nilai standar deviasi yang nilainya 1. Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Jadi XI aksen itu sama dengan XI data originalnya dikurangi dengan nilai rata-rata dari XI itu sendiri dibagi dengan standar deviasi dari nilai X ya, dari fitur kita yang lama. Nah, jika seperti ini ya, kita coba hitung nanti ya, nilainya itu seperti ini. Jadi mu X itu kita hitung menggunakan rumus ini, sigma X kita hitung menggunakan rumus ini ya. Kebalik ya, sorry. Jadi ini kita hitung menggunakan rumus ini kita hitung menggunakan rumus ini. Nilai rata-rata sama standar deviasi. Gitu ya. Standar deviasi itu lambangnya sigma ya. Sigma X. Min itu kita baca menjadi mu gitu ya. Nah, kita coba ya. Misalnya kita punya contoh seperti ini. Nah, datanya sama dengan data sebelumnya. Terus kita akan lakukan standarisasi yang mana nanti hasil fitur barunya itu memiliki nilai rata-rata 0 dan nilai standar deviasi 1. Nah, kita hitung dulu nilai rata-rata dari X yang kita punya tadi ya, sama nilai standar deviasinya. Kalau kita sudah punya nilai standar deviasinya dan rata-ratanya, kita langsung bisa hitung menggunakan formula yang sebelumnya. Ini ya, contohnya 15 dikurangi 46,6 dibagi 24,6, itu nanti nilainya -1,28. Range-nya berapa? Nilai minimum maksimumnya berapa? Kita nggak tahu. Berapa itu kita bisa jadi beda-beda tiap studi kasus ya. Yang penting nilai rata-ratanya itu pasti 0, nilai standar deviasinya 1. Seperti itu. Kalau kita menggunakan yang namanya standar scalar nih. Nilai minimumnya kita nggak tahu, bisa jadi beda-beda. Nilai maksimumnya juga nggak tahu ya. Yang penting rata-ratanya itu 0, standar deviasinya 1. Nah, nah ini caranya kalau kita menggunakan standar scalar ya. Oke, kita coba langsung implementasikan saja ya. Oke, ini kalau kita menggunakan min-max scalar, ini selanjutnya kita menggunakan standardization. Oke, ini kita minimize saja. Oke, nah kita import dulu dari scikit-learn.preprocessing ya.
Import standar scalar ya. Kita definisikan variabel untuk menampung standar scalarnya seperti ini. Terus kita bikin variabel XS ya, langsung saja scalar dot fit transform ya, fit transform. Biar cepat. Ini saja langsung. Yang mau kita transformasikan adalah X-nya, sama ya. Oke, terus kita coba print XS-nya ya. Kita coba print dulu. Nah, ini hasil dari standarisasinya ya. Terus kita coba hitung nilai min-nya ya. Min dari XS-nya ya. Kita hitung sama dengan, nah ini kita coba hitung rata-ratanya ya. np.round ya. np.min XS ya. Ini kita cari nilai rata-ratanya sama standar deviasinya. STD XS ya. Ini kita ganti dengan STD. Nah, jadi pasti nilai rata-ratanya sama nilai standar deviasinya itu bakalan 0 dan 1. Ya, jadi itu kalau kita menggunakan standar deviation dan min max scalar. Gampang ya harusnya ya. Cuman apa namanya konsepnya itu kalau min max scalar berarti kita ubah harusnya itu jadi nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum sama maksimumnya bisa kita tentukan berapapun itu ya. Tapi biasanya 0 sama 1 dan nilai 1 sampai 1. Kalau standar scalar kita transformasikan ke fitur baru yang mana fitur baru itu pasti memiliki nilai standar deviasi 1 dan nilai rata-rata 0. Range-nya berapa? Kita nggak tahu, bisa jadi beda-beda. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi kita setiap 30 menit mungkin break 5 menit ya, biar nggak terlalu bosan karena di machine learning ini kan banyak itu ya, implementasi codingnya juga banyak, jadi biar nggak ngantuk silakan kita sudah jalan 30 menit, kita mulai tadi kan 13 lebih 10 ya. Silakan bisa break dulu, bisa minum-minum, kalau mau kamar mandi silakan ya. Recordingnya saya pause dulu. Ini ya, selanjutnya kita akan menggunakan metode scaling yang lain ya, yaitu namanya normalizing observation. Jadi normalizing observation ini berbeda dengan min max scalar dan standard scalar ya, atau standardization. Kalau kita menggunakan standard scaling atau min max scalar ya, itu kita scalingnya itu berdasarkan atributnya ya. Jadi per atribut itu kita lakukan scaling. Misalnya atribut umur, berarti semua data nasabah kita ambil untuk nilai umurnya saja, terus kita lakukan scaling berdasarkan data umur dari semua nasabah. Tapi kalau normalizing ini, kita lakukan scaling itu bukan secara per atribut, tapi per sampel. Kalau kita lihat di sini ya, misalnya ini ya. Nah, ini ya, sebelumnya kalau kita menggunakan standar scalar atau min max scalar kan ini ya, per atribut kita lakukan scaling gitu kan ya. Kalau normalisasi itu yang kita lakukan scaling itu per sampelnya. Ini ya. Jadi per sampel itu kita lakukan scaling. Nah, biasanya kalau kita menggunakan normalisasi ini ya, itu untuk data di text processing. Biasanya text processing itu kan banyak ya, jenis apa namanya? Jenis kalimat atau jenis katanya banyak. Biasanya tiap kata itu direpresentasikan dalam sebuah vektor gitu ya, sebuah apa ya, sebuah nilai gitu ya. Nah, karena macamnya banyak ya, kalau di teks itu jumlah kata kan banyak. Nah, biasanya kita menggunakan normalizing observation gitu ya. Jadi per sampel kita lakukan scaling. Oke ya. Jadi ini ya, normalizing observation itu kita gunakan untuk mentransformasikan sebuah individu ke dalam bentuk yang baru, yang mana dia memiliki unit norm ya, unit norm. Jadi tiap tiap sampel itu kita akan memiliki yang namanya nilai norm ya, norm. Nah, contohnya seperti ini ya. X ini adalah sebuah sampel, yang mana sampel itu memiliki n atribut ya, atau n features ya. Untuk menormalisasi
sebuah sampel X ini, maka kita dibutuhkan unit vektor X aksen ya. X aksen ini setelah kita lakukan normalisasi menggunakan equation berikut ini, yang mana X aksen itu nilai yang sudah kita normalisasi sama dengan 1 dibagi norm dari X itu dikali X. Nah, norm ini gimana menghitungnya? Nah, ini ada beberapa cara. Kita punya yang namanya L1 norm, L2 norm, dan L-inf norm. Bisa kita gunakan salah satu dari ini, gitu ya. Nah, nanti saya coba itu ya, infokan beberapa contoh yang mana cocok menggunakan L1 norm, L2 norm, sama L-inf norm ya. Tapi di sini kita coba lihat rumusnya terlebih dahulu. Jadi L1 norm itu bisa kita sebut sebagai Manhattan norm ya. Kalau L2 norm kita biasa sebut sebagai Euclidean norm. Sedangkan L-inf norm ini kita biasa sebut dengan maksimum norm. Nah, biasanya ada istilah yang berbeda, tapi itu merujuk kepada normalisasi yang sama gitu ya. Nah, untuk menghitung nilai norm dari L1 norm ini ya, kita hitung dengan cara mengabsolutkan semua nilai X ya di dalam X ini, vektor X ini, terus kita tambahkan. Kalau L2 norm dari tiap item yang ada di tiap fitur yang ada di sampel X ini kita kuadratkan, terus kita jumlahkan dan kita akarkan. Sedangkan untuk yang L if inf norm ini ya, kita caranya dengan cara menghitung nilai maksimum dari nilai fitur yang kita miliki dari sampel X ini ya, setelah kita lakukan pengabsolutan dari tiap fitur itu. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk menghitung L1 norm, L2 norm, dan L-inf norm itu seperti ini ya. Contoh kasusnya di sini kita menggunakan data sebuah sampel yang mana sampel itu memiliki fitur 1 nilainya 15, fitur 2 nilainya 57, fitur 3 nilainya 55 ya. Nah, ini biasanya mengapa kok dikhususkan untuk text processing? Karena text processing itu memang seperti ini ya. Nilai range-nya itu bakalan sama karena tiap kata itu kita akan representasikan dengan sebuah nilai gitu ya. Oke, nanti kita akan detailkan lagi di studi kasus di waktu text processing ya. Tapi yang penting ini Anda tahu dulu rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan L2 norm, kita hitung nilai norm X-nya dulu. Nah, kita kuadratkan dari tiap item itu, terus kita jumlahkan, terus kita akarkan. Nilainya 80,62 untuk yang norm L2 normnya. Nah, kalau menghitung normalisasinya dari tiap fitur yang ada di sampel X ini, kita tinggal kalikan saja 1/80,62 dikali dengan 15, 57, dan 55. Kalau kita jumlahkan ya, ini ya hasilnya seperti ini ya. Kalau ini kita jumlahkan, ini kita kuadratkan masing-masing itemnya, terus kita jumlahkan dan kita akarkan, itu pasti nilainya 1 ya. Makanya disebut normalisasi. Pasti kalau kita kembalikan lagi ke penghitungan nilai normnya, itu bakalan menjadi 1 nilainya. Begitu juga dengan L1 norm, karena L1 norm ini kita nggak perlu kuadratkan ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja, kita ketemu totalnya. Nah, totalnya ini kita kalikan, totalnya ini kita kalikan dengan tiap itemnya. Nah, kalau kita hitung hasil normalisasinya seperti ini ya, 0,12, 0,45, dan 0,43. Terus kalau kita jumlahkan nilainya juga bakalan 1. Begitu juga untuk yang L-inf norm. Gitu ya. Kita cari nilai maksimum dari tiap item itu, terus kita ketemu nilai maksimumnya, ini merupakan normnya. Kalau kita kalikan dengan tiap item, ya, terus kita kalikan seper nilai maksimumnya dengan tiap item, ketemunya seperti ini. Terus kalau kita kembalikan lagi ke nilai normnya, itu juga menjadi 1 seperti itu ya. Jadi bedanya sebetulnya kalau di normalisasi itu kita menghitungnya itu per sampel ya, tiap record. Kalau min-max sekali atau standar sekali itu kita hitungnya per itu. Nah, ini biasanya kalau di text processing itu tiap kata itu direpresentasikan dengan angka gitu ya. Tapi nanti itu Anda akan pelajari di mata kuliah Intelligent Information Retrieval kalau nggak salah itu nanti kalau datanya itu berupa teks ya. Nah, tiap teks itu biasanya tiap kata itu kita umpamakan dengan sebuah nilai ya. Seperti itu biasanya. Jadi itu nanti dibahas di mata kuliah Intelligent Information Retrieval. Tapi kalau di sini di mata kuliah Machine Learning ini kemungkinan kita akan lebih banyak menggunakan scaling ya, baik itu menggunakan standard scaler atau
min max scalar ya. Nah, kita langsung implementasikan saja di Python ya. Nah, ini juga sudah ada library-nya. Kita langsung coba saja. Oke ya, ini kita standardization sudah kita bikin yang normalization. Normalization. Nah, kita menggunakan scikit-learn lagi. Dot preprocessing. Import normalizer ya. Normalizer. Seperti ini. Terus kita definisikan sebuah variabel untuk normalizernya ya. Itu sama dengan normalizer, sama seperti sebelumnya ya. Terus kita langsung lakukan transformasi ya. Nah, jadi x n ya, xn sama dengan transformer dot fit transform x gini ya. Nah, terus kita coba print normalize observationnya ya. Kita print x seperti ini. Kita coba dulu. Nah, ini hasil sorry. Kok xn ya. Nah, ini kalau kita menggunakan secara default dia akan menggunakan normnya itu adalah L2 ya, Euclidean normalizer. Tapi sebenarnya kita bisa ubah. Misalnya yang paling simple kan menggunakan L1 ya. L1 seperti ini. Itu kalau kita lihat di sini, ini kalau kita jumlahkan tiap row ini kan hasilnya satu ya. Ini kita jumlahkan satu, satu. Kalau untuk menghitung normalisasinya, hasil itu ya, normalisasinya ya. Di sini misalnya kita print norm each normalize ya. Jadi nilai normnya, nilai norm dari tiap data yang sudah kita normalizekan ya, menggunakan normalized observation. Nah, kita bisa langsung print saja di sini np.lin alg. Ini fungsi yang kita gunakan untuk menghitung nilai normnya. Nah, yang mau kita hitung nilai normnya itu xn, aksisnya satu. Pertanyaan saya, kenapa aksisnya ini satu? Anda sudah lulus mata kuliah DSP gitu kan ya? Nah, ini kenapa kok aksisnya satu? Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa aksesnya satu di sini? Kita coba eksekusi dulu. Nah, nilainya satu semua kan ya? Tiap sampel itu nilai normnya pasti satu. Ini ORD ini menunjukkan bahwa kita menggunakan L1 norm. Ingat ya, kita punya nilai keaktifan ya, yang bisa menjawab salah atau betul nggak masalah. Tetap dapat poin gitu ya. Apa kira-kira? Kenapa kok aksesnya sama dengan satu? Oke, ya betul. Teofil ya. Nah, NRP berapa? 6. Ya, aksisnya satu berarti yang kita hitung nilai norm tiap row gitu kan ya, tiap row ke kanan atau ke kiri kayak. Ya, kalau dari dari sudut Anda kan ke kanan gitu ya. Yang kita hitung itu tiap kolomnya ya. Tiap kolom itu kita hitung, sorry, tiap row ya. Satu row kan punya beberapa kolom ya. Kalau aksesnya satu berarti kan kita ngitungnya satu row itu kan ya. Nah, kalau kita coba hitung lagi nilai normnya misalnya menggunakan yang ini ya, nilai yang no, yang L-inf ya.
max ya. Max itu linv ya. Nah, ini kita ordernya kita ganti dengan np.inv, inf. Nilainya juga pasti satu ya. Kalau kita pakai yang L2 ya, ini kita ganti dengan eh, L2 juga ya. ORD-nya ini dua ya. Nilainya pasti satu juga. Oke, ini normalisasi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Saya coba cek dulu, mungkin ada yang bingung. Ini yang nanti itu kan kalau kedua itu remote-nya nilainya harus benar. Kalau kamu nggak ngasih itu ngasih apa namanya pakai itu tetap, jadi dia pakai yang sedia normal kalau itu argumennya ya oke. Memang L-nya kan kayak 12 gitu. Formnya kan pola berbeda. Ini apa sih? Oh, tetap. Nanti pakai kalau mengubah sesuatu di atasnya, jadi kalau satu ini karena kalau ini kalau kita pakai variabel ini kalau kita berdasarkan lagi banyak bukan itu kayak misalnya kalau seperti transform
Bentar ya, saya coba stop recordnya biar nggak terlalu banyak yang kosong nanti videonya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Selanjutnya ini kita akan membahas metode preprocessing yang lain, yaitu generating polynomial features. Jadi gini, generating polynomial features ini backgroundnya adalah jika relasi antara input fitur, ya, fitur inputnya itu dengan outputnya adalah memiliki relationship yang nonlinear. Jadi hubungan antara fitur dengan output yang mau kita prediksi itu nonlinear. Kalau kita menggunakan machine learning, biasanya kalau relasi antara fitur dengan outputnya itu adalah nonlinear, maka bisa jadi performanya itu kurang ya, kurang bagus. Beda kalau kita menggunakan deep learning ya. Kalau deep learning walaupun fiturnya itu memiliki hubungan yang linear, dia bisa secara otomatis membentuk model yang bisa memprediksi dengan akurat. Tapi kalau machine learning biasanya kita butuh yang namanya mengenerate fitur polinomial. Artinya seperti ini. Dari fitur yang sudah ada itu, kita akan tambahkan fitur yang lain. Yang mana fitur lain itu didapatkan dari fitur yang sudah ada. Bisa jadi fitur tambahannya itu adalah uh, nilai dari tiap fitur yang ada kita kuadratkan, atau kita pangkat tigakan, atau kita pangkat empatkan. Atau kita menambahkan interaksi antara fitur-fitur yang sudah ada itu. Misalnya kita kalikan antara fitur satu ya, fitur I dengan fitur J, fitur I dengan fitur J dengan fitur K, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contohnya saja. Jadi contohnya seperti ini ya, kita memiliki sebuah data set seperti ini ya, ada dua sampel dengan dua fitur, tiap sampelnya kita akan mengenerate nilai fitur polinomialnya dengan degree-nya itu 2. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan original features-nya kan ya. Kalau ini merupakan fitur yang di-generate ya. Nah, fitur yang ini sebetulnya adalah dari yang sudah ada ini. Kalau kita lihat di sini ya, ini nilai ini itu merupakan nilai X1 kuadrat ya. Ini nilainya adalah X1 pangkat 2. Gitu kan ya? X1 pangkat 2. Kalau ini, apa kira-kira yang ini? Ada yang bisa menjawab? X1 kali X2 ya. Kayak soal TPA gitu ya. X1 kali X2 mencari kayak pola gitu ya. Nah, ini nilai X1 sorry, ini kok pangkat. X1 kali X2 ya. Kalau ini X2 kuadrat ya. X2 kuadrat. X2 pangkat 2. Kalau ini kita menggunakan degree of 2, degree-nya 2. Begitu juga yang bawah ya, yang bawah ini merupakan original features-nya ya. Ini, dan ini sama ya. Ini dan ini sama ya, sama dengan yang atas. Tapi bagaimana dengan ini? Yang ini ya. Nah, kira-kira ini berapa dapat dari mana ini? X1 pangkat 3. Oke ya, X1 pangkat 3. X1 pangkat 3. Ini ya. Kalau yang ini X berapa? Ini X1 pangkat 2 kali X2. Oke. TPA-nya dapat nilai bagus mungkin ya. Oke. X1 pangkat 2 dikali X2. Oke ya. Kalau ini X berapa ini? X1 dikali X2 pangkat 2 ya. Oke. Kalau ini yang terakhir X2 pangkat 3. Kalau kita menggunakan degree of 3 ya. Jadi dia ada polanya. Saya juga nggak hafal polanya seperti apa ya. Biasanya kalau kita menggunakan uh, polynomial features degree of 2 sama degree of 3 itu seperti ini ya. Bentar saya coba tuliskan dulu ini.
X2 pangkat 3 ya. Jadi X1 kuadrat plus X1 X2 kuadrat ya. X1 pangkat 3 X1 pangkat X1 pangkat 2 kali X2 dan seterusnya ya. Ini nanti sebetulnya polanya bisa dilihat sih ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri polanya. Oke, bagaimana cara codingnya? Ya, ini cara codingnya. Kita coba clear dulu di sini. Kita coba lihat next ke slide berikutnya. Oke, ini kita langsung coba saja di ini ya. Ini normalization sudah kita tambahkan ini ya. Generating generating polynomial features. Oke, ini kita minimize dulu karena yang scaling ini sudah selesai. Kita akan mengenerate polynomial features ya. Ini kita mulai dari degree of 2 ya. Degree of 2. Nah, ini caranya kita bisa lihat ya. Di sini kita import dulu dari scikit-learn ya. Pre-processing import polynomial features. Oke. Setelah itu kita bikin sebuah variabel X sama dengan yang ada di slide ya. Kita pakai variabelnya itu ada 2 dimensi ya. Yang pertama 2,5 dan yang kedua adalah 3,4. Seperti ini. Terus ini kita print dulu ya original features-nya. Print X dulu. Ini ya. Ini original features-nya 2534. Setelah itu kita coba lakukan generating polynomial features ya. Kita bikin sebuah variabel dengan nama transformer sama dengan polynomial features ya. Ini kita kasih parameter degree of 2. Ini kita pakai yang degree of 2 saja dulu ya. Terus include biasnya. Include bias ini bisa kita false kan. Karena ini sebetulnya kalau kita true kan, berarti nanti ada satu atribut lagi yang bertindak sebagai bias ya. Nilai bias B. Nilainya itu biasanya bias itu enggak random ya. Nilainya enggak tergantung dari fitur yang sudah ada. Seperti itu. Nah, ini kita false-kan saja. Nanti bisa dicoba kalau terus seperti apa ya. Nah, terus kita pakai variabel baru xp sama dengan transformer dot fit ya. X ya. Terus kita coba print transformer dot fit transform. Fit transform seperti ini. Oke. Terus kita print generated polynomial features-nya ya. Nah, dengan degree of 2. Nah, kita print XP-nya. Oke, ini untuk yang degree of 2 ya. Ini kita copy saja, kita coba yang degree of 3 di sini. Nah, ini kita coba yang di degree of 3 ya. Nah, kita tinggal ganti saja ini, kita ganti dengan degree of 3. Ini juga 3 ya. Oke, ini yang degree of 3. Nah, bagaimana kalau biasnya kita terukan ya? Kita coba saja. Ya, ada ini variabel baru 1 di sini ya. Biasanya ini 1 nilainya. Ini kalau kita terukan juga 1 mestinya. Oke, kita false-kan aja ya. Kita nggak pakai bias ya. Oke, ini untuk yang generating polynomial features ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke metode preprocessing berikutnya. Nah, selanjutnya ini kita melakukan encoding categorical features. Jadi fitur-fitur yang bentuknya itu bukan nilai kontinu atau bukan nilai numerik ya. Itu bisa kita lakukan
encoding. Jadi nanti nilainya itu kita ubah menjadi nilai numerik ya. Nah, jadi biasanya itu yang merepresentasikan quality measurement ya. Quality measurement. Contohnya kayak ada atribut yang nilainya itu baik, cukup sama sedang gitu ya. Atau baik, cukup, jelek gitu ya. Itu kan dia categorical features ya. Categorical features itu beda dengan fitur yang bentuknya string ya. Kalau yang categorical features itu sebetulnya bisa kita ubah ke dalam bentuk numerik. Karena nilainya itu pasti macamnya nggak banyak. Ini contohnya kayak gini ya. Ada low, medium, high ya. Ini kan ada 3 tipe ya. Kalau yang ini agree, disagree, sama strongly agree sama neutral. Ada 4 kalau yang ini. Nah ini kalau misalnya nilainya seperti ini, atributnya itu berupa categorical, kita bisa ubah, kita bisa convert ke bentuk numerik ya. Biasanya ini memang yang kaitannya dengan quality measurement, baik, buruk gitu ya. Atau misalnya nilai A, B, B, C gitu ya. Kalau A kan bisa kita kategorikan nilainya 4 ya. Kalau AB 3,5, kalau B itu 3 dan seterusnya. Oke, kita langsung coba saja. Untuk encoding categorical features ini kita pakai dictionary ya. Ini sebetulnya gampang ya. Kita coba langsung saja. Ini untuk bentar. Encoding categorical features. Encoding categorical features. Nah, ini contohnya kita pakai Pandas ya, import Pandas SPD. Terus kita bikin sebuah variabel dictionary, misalnya nilainya seperti ini. Ada 2 kolom kan tadi, ans1 itu nilainya low ya, terus medium, medium, terus low lagi, terus high dan medium ya. High, medium. Seperti ini. Sedangkan untuk ans2-nya itu nilainya misalnya tadi itu ya, agree, terus strongly disagree ya, terus disagree, neutral misalnya ya. Seperti ini. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk data frame ya. df sama dengan pd.dataframe x ya, seperti ini. Terus kita coba ini aja, nggak pakai df.dat, gini aja kan datanya kan sedikit ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Oh, ini kurang 1 ya. Tadi apa ya? Oh, ini ada strongly disagree-nya di sini ya. Strongly agree. Sorry. Strongly agree. Harus data frame itu harus dimensinya sama ya. Ini agak beda ya. Di slide itu ini harusnya agree ya. Oke, ini data yang aslinya kan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lakukan yang namanya encoding categorical features ya. Jadi caranya kayak gini. Ini kalau kita mau kategorikan, kita harus bikin mappernya dulu. Nah, mappernya ini dia juga dictionary ya. Nah, misalnya low, ini kita kasih nilainya itu misalnya 1 ya. Terus kalau medium ya, kita kasih nilai misalnya 2. Kalau high 3. High nilainya 3. Sorry, ini di luarnya. High 3, terus apa lagi? Strongly disagree. Ini sebenarnya kayak mapping saja ya. Strongly disagree nilainya 1. Terus disagree nilainya 2 misalnya. Kalau neutral, ini besar kecilnya pengaruh ya. Jadi jangan sampai salah mappingnya ya. Terus agree nilainya 4 ya. Strongly disagree nilainya 5. Strongly agree, sorry.
Ini kurang koma. Oke, mappernya sudah kita buat. Nah, ini kita bisa lakukan mapping langsung di sini ya. Pakai df.replace. Nah, mapper ini. Ini indentasinya keliru. Nah, seperti ini ya. Itu yang di slide ada yang keliru screenshotnya ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, gitu ya. Soal nanti. Ada lagi? Iya. Sudah. Iya. Pakai dia memang. Itu sebenarnya live release dari data web ya, dari apa? Pandang. Selanjutnya ini kita akan membahas detecting outlier. Kita sudah masuk ke pendeteksian outlier ya. Jadi outlier itu adalah sebuah observasi yang sangat berbeda ya, yang berbeda signifikan dengan observasi yang lain. Gitu ya. Dan machine learning ini, algoritma machine learning itu biasanya itu sangat sensitif terhadap outlier ya. Memang tidak semua algoritma machine learning itu sensitif terhadap outlier ya, tapi kebanyakan ya, some machine learning algorithms, beberapa ya, itu sensitif terhadap adanya outliers. Maka kita harus melakukan pendeteksian outliers ya. Nah, outlier ini bisa disebabkan banyak hal, banyak faktor. Bisa karena measurement error, error karena perhitungannya atau data corruption ya, atau memang outlier yang memang sengaja dibuat gitu ya, true outlier observation. Ini ada dua cara untuk mendeteksi outlier ya. Kita bisa menggunakan standard deviation method sama interquartile range method. Kita coba yang standard deviation method terlebih dahulu ya. Jadi standard deviation method ini kita mengasumsikan bahwa data yang kita miliki itu adalah data dengan distribusi normal ya. Anda tahu kalau Anda pernah belajar statistik ya, data yang kita miliki itu, data itu bisa kita sebut sebagai normal jika memang distribusinya itu normal ya. Artinya mengikuti distribusinya Gaussian. Jadi kita asumsikan bahwa X itu adalah sebuah fitur yang ada di distribusi Gaussian. Yang mana X ini memiliki nilai min dan nilai varians ya. Varians itu sigma kuadrat atau standar deviasi kita kuadratkan ya. Jadi sigma kuadrat itu merujuk kepada varians. Di mana mu dan varians ini ya adalah min dan standar deviasi ya. Kalau standar deviasi kita kuadratkan kan jadinya varians ya. Terhadap fitur X itu sendiri. Maka X itu seharusnya mengikuti properties seperti ini ya. Jadi probability-nya bahwa nilai X itu berada di rentang mu dikurangi sigma ya. Sampai dengan mu plus sigma itu berarti probability-nya berada di 68%. Kalau nilai X itu berada di nilai mu dikurangi 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma itu probability-nya 95%. Kalau X itu berada di rentang mu dikurangi 3 sigma sampai dengan mu plus 3 sigma maka probability-nya 97%. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Ini distribusi normal ini ya. Ini adalah distribusi normal. Jadi kalau kita bisa bagi misalnya ini anggap saja ini nih ya. Ini sama ini itu rentang yang ini rentang yang nilainya itu yang pertama ya, yang ini misalnya yang ini. Mu min dikurangi sigma sampai dengan mu plus sigma. Ya, itu rentangnya anggap saja di sini ya. Nah, kalau rentang yang kedua mu dikurangi 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma itu anggap saja rentangnya itu berada di sini. Maka probability-nya kan lebih besar ya. Anggap saja dia letaknya di sini ya. Di sini. Jadi kalau bisa kita sebutkan atau bisa kita gambarkan di sini, sebetulnya yang ada di sini itu yang nilainya itu anggap saja ya. Yang ada di sini itu yang nilainya itu antara mu min sigma sampai dengan mu plus sigma.
Kalau yang berada di sini, anggap saja ya, itu mu min 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma. Kalau yang ada di sini, ini yang selanjutnya misalnya ada di sini ya, yang ada di sini, is yang ada di sini anggap saja ya, di sini sampai di sini, itu nilainya mu minus 3 sigma sampai dengan mu plus 3 sigma ya. Jadi itu probabilitasnya 97%. Lebih besar lagi. Di sini ya, misalnya di sini. Oke, yang berada di luar ini sebetulnya dia anggap saja itu sebagai outlier ya. Dia sebagai outlier yang berada di luar ini sebuah observasi yang bisa kita pertimbangkan bahwa itu adalah outlier jika dia berada di luar rentang ini. Dia falls outside mu min 3 sigma sama dengan mu plus 3 sigma ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini dia berada di luar ini, ada di sini ya. Contohnya misalnya di sini kita punya X ya, nilai X itu adalah sebuah fitur dengan 1000 observasi, ada 1000 data untuk fitur X ya. Dan mengikuti distribusi Gaussian dengan nilai min sebanyak 5 dan nilai sigma kuadratnya atau variansnya itu adalah 4. Jadi kalau kita hitung nilai mu X-nya itu adalah 5,03, sedangkan nilai sigma X-nya itu adalah 2,02. Ini memang sebetulnya tidak 5 pas gitu ya, ada 5 komanya sedikit mungkin gitu ya. 4-nya juga gitu. Ini 4 kalau kita akarkan kan 2, sekian gitu. Nah, kita bisa tentukan lower bound. Lower bound itu ada di sini ya, sebelah kiri. Jadi batas bawahnya itu mu X dikurangi 3 sigma X ya, itu nilainya minus 1,02. Kalau nilainya itu kurang dari minus 1,02, kita bisa pertimbangkan bahwa atribut itu atau observasi itu adalah sebuah outlier. Begitu juga untuk yang upper bound-nya. Nah, mu X plus 3 mu X ya, sama dengan 1,08. Kalau di atasnya ini kita juga bisa pertimbangkan dia sebagai outlier ya. Oke, kita langsung coba saja ya. Ini kita sudah encoding categorical feature sudah. Ini kita uh, detecting outliers ya. Detecting outliers ada dua. Yang pertama menggunakan standard deviation. Menggunakan Gaussian ya, Gaussian. Standard deviation ya. Menggunakan standard deviation. Oke ya, sebentar ini saya minimize dulu biar rapi. Oke, menggunakan standard deviation. Kita random saja. Yang ini merupakan nilai random yang gunanya untuk ini ya, random.seed ini kita gunakan biar nilai yang kita random itu nilainya nggak berubah-ubah, sama terus ya. Kita kasih seednya itu 3 nilainya ya. Nah, X itu sama dengan kita random ya, nilai X ini menggunakan fungsi 5 dikali 2 dikali 5 tambah 2 dikali np dot random dot run n. Jadi random normal ya, random normal ya. Jadi yang nanti kita random itu dengan distribusi normal ya. Distribusi normal. Terus kita coba print dulu ya. Print X-nya dulu. Ini harusnya nilainya ada 1000 ya. Nah, 1000 nilai ya. Nah, ini nilainya vektor dengan nilai sejumlah 1000 yang mana ini merupakan distribusi normal ya. Distribusi normal nilainya itu. Nah, kita coba hitung dulu. Ini kita hapus ya. Kita hitung nilai min sama nilai variansnya ya, atau nilai standar deviasinya. STD-nya kita coba hitung juga, x.std seperti ini. Terus kita tentukan lower bound dan upper bound-nya. Lower bound dan upper bound ini cara menghitungnya seperti ini ya. Nilai upper bound sama lower bound-nya kita hitung pakai rumus ini. Min dikurangi 3 sigma X dan min upper bound-nya min ditambah 3 sigma X. Jadi ini lower bound-nya itu adalah min dikurangi 3 dikali standar deviasi ya.
Sedangkan upper boundnya adalah min ditambah 3 dikali standar deviasi. Nah, kita coba print ya. Print minnya dulu. Min, ya minnya kita hitung persen 2F biar nanti kita nilainya itu dibulatkan 2 angka di belakang koma ya. Terus std def-nya kita, bentar ini min, oh ini std, sorry, sd. Oke, standar deviasinya juga persen titik 2F. Terus untuk lower boundnya juga persen titik 2F ya, biar nanti dibulatkan 2 angka di belakang koma. Dan upper boundnya juga persen titik 2F. Nah, masing-masing ini kita coba atributnya ya, masing-masing persen 2F ini kita representasikan untuk nilai min ya, terus std, esd, terus lb dan ub seperti ini ya. Nah, terus kita coba deteksi outliersnya ya. Outliersnya itu harusnya dia yang berada di luar ya, di luar lower bound dan upper bound. Jadi np.where. Jadi kita cari ya nilai x yang indeksnya itu di mana dia di luar ya, di luar dari x kurang dari lower bound atau x lebih dari upper bound. Seperti ini. Ini pakai atau ya. Nah, bentar. Ini ya. Ini outliersnya. Nah, kita coba print. Print detected outliers. Nah, kita print dari outliersnya. Terus yang bukan outlier juga kita print. Ini kita print ini ya. Nah, terus kita coba yang bukan outliers ya. Itu kita namai outliers free sama dengan x np.where, di mana x-nya itu masih di dalamnya lower bound ya. Dan dia juga di dalamnya upper bound atau di bawahnya upper bound ya. Kita coba print the number of non outliers observation. Persen G, kita coba print len-nya dari X outliers free. X. Oh, sebentar. Ini yang outlier kan 2. Yang non outliers itu harusnya sih dia 998 ya. Ini kok 1, sebentar. Ada yang salah mungkin. np.where x lebih dari sama dengan lower bound. Oh ini ya. Ini belum saya kasih dan ya. Ini harusnya dalam kurung ya. Nah, 998 ya. Oke, bisa dicoba dulu. Oke, yang interquartile, nah kita tentukan nilai interquartile range. Apa itu interquartile range ya? Jadi interquartile range itu adalah nilai dari data yang kita miliki, kita urutkan terlebih dahulu, terus kita cari nilai mediannya. Median itu nilainya adalah Q2. Kalau Q1 berarti dia nilai median yang berada di antara nilai median dengan nilai last-nya, nilai akhirnya. Kalau yang Q3 itu dia berada di antara nilai median dengan nilai last-nya, nilai terakhir dari data kita. Jadi gini, ini karena di mana di slide ini tidak ada itunya, rumusnya, kita bisa lihat saja di internet ya.
EQR method ya. Nah, oke ini ya. Misalnya kita punya data seperti ini. Bentar. Nah, misalnya kita punya data seperti ini ya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Ini nilainya kita urutkan terlebih dahulu. Kita bagi jadi 25%, 25%, 25%, dan 25%. Gitu ya. Nah, ini kita hitung Q1, Q2, dan Q3-nya. Sebetulnya kalau kita lihat di slide, yang perlu kita hitung hanyalah nilai Q3 dan Q1 ya. Nah, itu Q3 itu berarti di sini ya. Q3 itu di sini, Q1 itu di sini. Gitu ya. Terus kalau kita mau hitung interkuartilnya itu adalah dengan cara mengurangi Q3 dengan Q1. Setelah kita ketemu nilai IQR-nya atau IKR-nya ya, interquartile range-nya, kita bisa tentukan nilai lower bound-nya itu adalah sama dengan Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR ya, IQR. Kalau upper bound-nya kita bisa itu dengan cara menambahkan Q3 ditambah dengan 1,5 dikali IQR. Jadi ternyata seperti ini ya. Kita punya data X, asumsikan ini sudah kita urutkan. Kita sudah punya nilai Q1 dan Q3-nya ya. Terus interkuartilnya kan ini Q3 dikurangi Q1 itu hasilnya 1,01. Terus kita hitung lower bound dan upper bound-nya dengan cara seperti sebelumnya ya. Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR, upper bound-nya Q1 ditambah 1,5 dikali IQR. Kita punya nilai lower bound dan upper bound ini. Jadi yang nilainya itu kurang dari lower bound kita anggap sebagai outlier, yang nilainya di atas upper bound kita juga deteksi sebagai outlier. Caranya gampang ya, kita bisa langsung copy paste saja dari code yang kita yang sebelumnya. Ini kita copy saja, ini kita paste di sini. Ini standar deviasinya kita hilangi, min-nya juga kita hilangi. Ini ya. Terus kita perlu menghitung Q1 sama Q3-nya ya. Q1 sama Q3 itu kita bisa menggunakan np.percentile ya. Percentile ini kita kasih nilai X-nya tadi sama yang kedua ini parameternya 25,75. Jadi 25,75 itu merujuk kepada kuartil 1, kalau yang 75 kuartil 3. Lower bound sama upper bound-nya ini kita ganti dengan cara mengurangi ya. Ini kita hitung IQR-nya dulu. IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1 ya. Terus lower bound, upper bound kita hitung dengan cara mengurangi Q1 dengan 1,5 ya. 1,5 dikali IQR. Sedangkan ini kita hitung dengan Q3 ditambah 1,5 IQR ya. Oke, lower bound sama upper bound-nya sudah dapat. Ini kita ganti dengan Q1, ini kita ganti dengan Q3, ini kita ganti dengan ini lower bound upper bound-nya biarin. Ini kita ganti dengan IQR ya. Oke, ini kita ganti dengan Q1, ini kita ganti dengan Q3, ini kita tambahkan IQR. Oke. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita menggunakan IQR ya, kita mendapatkan outlier lebih banyak ya dibandingkan standar deviasi. Sebetulnya ini itu ya asumsi ya. Ini bisa jadi outlier, bisa jadi bukan outlier. Tapi sebetulnya yang ini outlier, ini juga outlier ya. Yang nilai 11, sekian sama 12, sekian ini dideteksi sebagai outlier. Jadi ada 5 outlier kalau di interquartile ya. Ini kita coba tambahkan ini IQR ya. Ini tadi kan pakai standard deviation.
Oke, silakan dicoba dulu ya. Kita break lagi 5 menit. Silakan sambil nyoba-nyoba. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, selanjutnya ini kita menggunakan metode untuk handling missing values ya. Handling missing values ini sebetulnya simple ya. Kita ada kemungkinan bahwa data yang kita miliki itu memiliki nilai atribut yang tidak ada isinya ya, nol ya. Nah, ini beberapa contoh missing values itu bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama itu missing completely at random. Jadi nilainya benar-benar random ya. Nilainya hilangnya random, nggak tahu bisa hilang itu seperti apa. Mungkin ada kesalahan dari penginputnya ya, atau mungkin ada kesalahan dari capturing datanya. Sedangkan untuk yang missing at random, dia sebetulnya missing value-nya itu bergantung pada fitur yang lain ya. Random tapi masih berhubungan dengan fitur yang lain. Kalau missing not at random, jadi dia missingnya itu tidak random dan hanya tergantung pada fitur yang lain. Oke, ini ya, ini kita kurang sedikit kok ya. Jadi ini yang handling missing values ini kita akan menggunakan using interpolation sama menggunakan min, median, dan mode ya. Ini nggak perlu kita implementasikan ya. Sebetulnya ini gampang. Kita bisa menggunakan metode dari Pandas ya. Contohnya seperti ini ya. Kita memiliki data seperti ini, terus ada satu atribut, yaitu atribut kedua di sampel yang satu yang nilainya not a number. Jadi dia nilainya adalah 0 gitu ya. Nah, ini kita bisa hilangkan saja ya. Ini nggak apa-apa. Ini kita coba implementasikan saja. Nah, ini handling missing values ya. Bentar. Oke, ini misalnya saya membuat sebuah variabel Pandas ya, seperti ini. Ini saya random saja, np.randomSeed ya, pakai nilai 1 misalnya. Terus saya membuat variabel X ya, di sini X sama dengan np.ranAround ya, .round nilainya 100 dikali np.random ya, .ran dengan ukurannya 5 kali 3 ya. Terus saya edit ya, untuk X dengan indeks 1,2 itu saya jadikan not a number. Anggap saja ini sebagai missing values ya. Nah, kita coba ubah ke dalam bentuk Pandas ya. pd.data frame ya. X seperti ini. Terus saya print misalnya original data with missing values. Nah, ini seperti ini, df dot ini aja, df aja. Nah, jadi ini ya, ini not a number. Ini saya mau hilangkan. Jadi satu row ini saya bisa langsung hilangkan. Caranya gampang ya. Kita panggil aja df dot drop na ya, drop na, terus kita ganti in place-nya itu sama dengan true. Jadi yang nilainya ada none-nya, dia otomatis akan dihilangkan. Nah, ini saya print data with deleted missing values seperti ini ya. Kita print. Nah, jadi nanti hilang langsung gitu ya. Itu kalau kita menggunakan handling missing values yang ini ya, yang menggunakan drop na ya, using drop na. Kalau cara yang lain ini kita bisa menggunakan interpolation ya. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan interpolation. Nah, apa itu interpolation? Kita coba lihat. Interpolation ini kita hitung nilai rata-rata antara nilai sebelum dan sesudahnya. Ini sama ini ya. Ini sama ini kita hitung nilai sesudahnya gitu ya. Jadi
Untuk interpolation ini gampang ya, kita bisa langsung saja pakai df.interpolate ya. Nah, in place-nya sama dengan true juga ya. Jadi dia nanti otomatis akan diubah nilainya itu dengan nilai rata-rata antara nilai sebelum dan sesudahnya. Nah, ini jadinya oh ini karena sudah itu ya, sudah saya eksekusi lagi ya. Ini kita ganti dengan ini. Nah, jadi 20 ini ya. Nah, ada juga ini misalnya kita menggunakan yang median or mode ya. Median sama median, min, median atau mode ya. Nah, kita bisa pakai filna di sini ya. Ini kita eksekusi lagi. Terus ini kita coba gunakan df.filna ya. Filna dengan nilai df.min. Kalau kita pakai yang nilai min ya. Nah, nilainya nanti sorry. Ini kok masih not a number ya? Sebentar saya coba cek dulu. Sebentar ini kok nggak mau berubah ya. Sebentar saya coba cek dulu ya. Saya coba copy lagi ini. Kalau pakai median sama ya. Ada yang berhasil mungkin df.filna ya, df.median. Harusnya bisa loh ini harusnya. Gitu ya. Punyamu bisa gitu. Nggak bisa langsung ya berarti ya. Oh iya. Ini kalau pakai median ya. Oh, jadi dia itu ya. Nggak nge-return kepada df-nya. Harus kita tampung ke variabel yang lain ya. Gitu. Oke, oke. Terima kasih. Kalau yang min ya harusnya juga sama ya. Oke, nanti tinggal ubah dengan min saja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Ini saya stop record